Coba kamu bayangin ya, kamu itu lagi jalan malam-malam di gang kota besar, terus tiba-tiba di seberang jalan itu ada orang-orang minta tolong, teriak-teriak minta tolong. Tapi anehnya, orang-orang di sekitar situ cuma ngelirik aja dan gak ada yang membantu. Gak ada yang telepon polisi dan semuanya itu diem. Pernah nggak kamu ngerasain di momen kayak gitu? Atau mungkin kamu malah jadi bagian dari kerumunan itu? Nah, fenomena kayak gini bukan sekedar soal orang cuek atau nggak peduli. Tapi ini pernah diteliti secara ilmiah dan dikenal dengan nama bystander effect. Sebuah efek psikologi sosial yang bikin orang cenderung nggak mau terlibat ketika banyak orang lain di sekitar. Dan yang bikin serem, semakin banyak orang di tempat kejadian, semakin kecil kemungkinan ada yang membantu. Kira-kira apa yang memacu adanya bahan riset ini dan setragis apa dibalik cerita eksperimen ini? Inilah eksperimen bystander effect 1968. Dalam dunia ini ada hal-hal yang nggak pernah kita sadari, bukan karena nggak bisa dilihat, tapi karena kita terlalu sibuk jadi penonton. Di balik setiap tragedi, di balik setiap cerita minta tolong, selalu ada kerumunan yang cuman berdiri diam menunggu dan siapa yang duluan berani bergerak. Selamat datang di El Kasus dengan aku, Bielsa, tempat dimana kita nggak cuman jadi penonton, dan di sini kita bakal bedah sisi gelap manusia dan membongkar kasus-kasus psikologi ekstrim, eksperimen kejam, dan juga misteri-misteri sosial yang mungkin selama ini kamu alami tapi tanpa kamu sadari. Dan hari ini aku bakal ajak kamu masuk ke satu fenomena psikologis yang bisa membunuh seseorang hanya karena diam. Dan sebelum ke kontennya, seperti biasanya aku disclaimer dulu bahwa di sini aku bukan seorang psikolog, aku juga bukan seorang ahli medis. Semua yang aku bacakan di sini semuanya itu ada di sumber bahan bacaan umum yang kalian sendiri juga bisa membacanya dan mempelajarinya. Ya cukup belajar aja gitu kan ya. Dan udah mungkin gitu aja ya, nggak usah basa-basi biar nggak panjang-panjang banget karena terlalu panjang kadang openingnya. Dan berikut ini adalah eksperimennya. Jadi gini ya, di tahun 1964 di New York, Amerika Serikat, itu ada seorang perempuan muda bernama Kitty Genovese. Jadi ya, malam itu dia itu baru pulang kerja dan berjalan melewati jalanan arah pulang ke rumahnya. Singkat cerita, tiba-tiba Kitty itu diserang oleh seorang pria bernama Winston Moseley. Nah, Kitty itu ya saat itu diserang secara brutal tepat di depan apartemennya. Dan yang bikin kasus ini terkenal itu konon ada sekitar 38 orang saksi mata yang melihat atau mendengar serangan tersebut. Tapi sayangnya ya nggak ada satupun orang yang langsung bantu Kitty gitu. Dari sini mungkin kalian sudah bisa mulai meraba-raba gitu arahnya itu mau kemana. Jadi ya saat itu mereka 38 saksi itu cuma nonton dari jendela apartemennya masing-masing. Saat itu Kitty sempat melarikan diri, tapi tragisnya dia tetap diserang lagi di tempat yang berbeda dan akhirnya Kitty meninggal dunia karena luka-lukanya. Kejadian ini bikin geger media Amerika waktu itu, dan berita ini juga jadi pelajaran besar soal psikologi manusia. Dan dari sanalah sebuah eksperimen bystander effect itu muncul. Ada dua psikolog sosial bernama John Darley dan Bill Latany. Mereka itu merasa penasaran dengan tragedi-tragedi tersebut. Kok bisa mereka tuh begitu cueknya atau bodoh amatnya dengan situasi yang memang harus dibantu gitu loh. Nah, pada tahun 1968 mereka tuh mencoba bikin eksperimen legendaris yang jadi salah satu studi psikologi paling terkenal sepanjang masa. Mereka tuh bikin skenario eksperimen sederhana. Jadi ya, para peserta itu diminta ikut diskusi via intercom. Jadi antar peserta itu nggak bisa saling lihat muka. Terus di tengah diskusi itu salah satu peserta itu pura-pura mengalami kejang atau kondisi darurat. Yang jadi kunci eksperimen ini adalah jumlah orang yang terlibat dalam sesi diskusi itu. Ada yang sendirian dengan korban, ada yang berdua, ada yang berlima, dan seterusnya lah ya. Jadi intinya apapun yang terjadi pada peserta semuanya itu intinya cuma acting. Dari eksperimen itu semua, mereka berdua itu mendapatkan hasilnya.
Hasilnya adalah jadi semakin banyak orang yang hadir dalam sesi tersebut, semakin kecil kemungkinan ada yang langsung membantu. Kalau cuma ada 2 orang misalkan partisipan dan korban, itu cuma 85% langsung bereaksi. Kalau misalkan ada 3 orang itu turun jadi 62%. Kalau misalkan ada 6 orang itu cuma 31% yang bertindak. Kesimpulan yang mereka dapat dari itu semua, orang-orang itu merasa tanggung jawabnya terbagi ketika banyak orang lain di situasi yang sama. Nah, fenomena ini tuh dikenal sebagai diffusion of responsibility atau difusi tanggung jawab. Ini aku baca dari beberapa referensi ya, karena aku bukan ahli psikolog, jadi misalkan ada yang salah penafsiran, tolong koreksi aja. Jadi ada beberapa alasan psikologis yang bisa ngejelasin fenomena ini. Di sana itu ditulis, yang pertama itu ada diffusion of responsibility. Jadi semakin banyak orang di lokasi kejadian itu semakin banyak orang mikir, nanti pasti akan ada polisi pasti nanti akan ada orang yang nelpon polisi dan lain-lain lah ya. Intinya mereka tuh berharap dengan orang lain yang ada di sekitar situ. Jadi tanggung jawabnya itu kayak cair kebagi ke semua orang. Sampai pada akhirnya ya nggak ada yang ngelakuin apa-apa sama sekali. Terus ada juga namanya social influence atau social proof. Jadi kadang orang itu nggak yakin harus ngapain dan cenderung lihat reaksi orang dulu sebelum dia itu membantu. Kalau misalkan semua orang diem, kita tuh juga mikir, oh mungkin nggak separah itu, atau mungkin kayaknya nggak usah ikut campur deh. Biarin aja wis, kayak lebih ke bodo amat gitu loh kayaknya. Dan yang ketiga itu ada fear of judgment. Ada juga faktor takut malu atau disalahin. Jadi orang itu mikir kalau misalkan aku bereaksi, gimana kalau ternyata aku yang salah paham? Ntar malah diketawain dan malu sendiri akunya gitu kan. Dan sekali lagi ya, sepertinya ketiga contoh di atas itu mungkin sering kita lihat sih ya di dunia nyatanya. Apalagi orang-orang sekarang itu biasanya kalau misalkan ada kecelakaan itu bukannya dibantu ngono, malah dikontenin gitu. Menurutku agak bodoh aja sih gitu. Ternyata ya kasus-kasus bystander effect di dunia ini tuh memang cukup sering terjadi. Dan fenomena ini tuh bukan cuman di eksperimen aja, tapi kejadian nyatanya di berbagai belahan dunia itu juga ada. Jadi ada satu kasus ya yang juga berhubungan dengan bystander effect. Ini tuh adalah tragedi Wang Yue 2011 di Tiongkok. Jadi ada seorang balita yang ditabrak 2 mobil di jalan. Tapi sedihnya ya, ada lebih dari 18 orang lewat tanpa membantu balita tersebut. Sampai sebelum akhirnya ada yang nolongin. Terus lagi ada kasus tahun 2016. Saat itu di Mesir ya. Itu ada seorang perempuan diserang oleh penjahat di jalan. Dan lagi-lagi ada puluhan orang cuma menonton tindakan tersebut tanpa membantu sama sekali. Kalau misalkan tadi contohnya di luar negeri ya, bahkan di Indonesia, di negeri kita sendiri pun juga pernah terjadi. Salah satu kasusnya ya mungkin kalian sering atau mungkin pernah melihat kayak misalkan ada orang kecelakaan di jalan, bukannya ditolong tapi kadang mereka malah sibuk ngerekam video buat konten. Ya itu agak bodoh sih menurutku ya. Ya lagi-lagi lah ya, harusnya ditolong dulu nanti baru dikontenin gitu lah. Itu masih mending kan. Terus kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bystander effect? Bystander effect itu ngajarin kita soal pentingnya kesadaran diri. Saat kita ada di kerumunan, kita tuh harus ingat kalau setiap individu tetap punya tanggung jawab moralnya. Dan yang lebih penting sih adalah jangan menunggu orang lain dulu buat bertindak ketika kita melihat kondisi yang perlu dibantu. Jadi ya mungkin mulai sekarang ya, saat kita melihat seseorang yang mungkin butuh pertolongan, jangan tunggu orang lain duluan gitu. Karena mungkin ya keberanian kita semua itu adalah satu-satunya hal yang bisa nyelamatin nyawa orang tersebut. Ya mungkin sesimpel itu aja lah. Itu simpel sih tapi susah dilakuin ya. Nggak semua orang bisa ngelakuin juga. Ya mungkin itu ya soal bystander effect. Ini sebenarnya panjang banget penjelasannya, tapi menurutku kurang menarik aja kalau misalkan aku bahas panjangnya gitu ya. Kayak ngebosenin aja sih. Ya mungkin ngapain aku buat konten kayak gini kalau ngeboseninnya. Tapi ya udahlah. Mungkin kalau misalkan kalian punya punya ide soal eksperimen terbaru yang keren dan mungkin juga gila, yang aneh, yang serem, kalian bisa komentar aja, kalian bisa ngasih aku ide gitu, kira-kira aku mau bahas eksperimen apa aja.
Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus. Maaf jika misalkan aku ngomong agak belibet dan gimana-gimana, maaf banget ya, karena ini masih belajar. Dan aku berterima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan buat kalian yang baru datang dan buat kalian yang baru datang, dua kali aku ngomong. Dan buat kalian baru datang, silakan kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa kalau misalkan videoku notifikasinya ada notifikasinya. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye.